apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar di Mika bagian yang terakhir, Mika 7 ayat 14 sampai yang ke-20. Adik-adik buka ya, nanti kita akan membaca satu ayat saja untuk mewakili pelajaran kita hari ini. Tapi sebelum itu, mari semuanya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena kebaikan-Mu sehingga kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, pernahkah adik-adik menahan napas? Oh, kalau berenang bagaimana? Kalau adik-adik menyelam, nahan napas kan ya. Kalau nggak nahan napas, air masuk, wah rasanya sesak sekali di dada. Yuk kita tahan napas yuk. 1, 2, 3. Wah, ternyata nggak bisa lama-lama ya tahan napas ya. Kenapa? Karena oksigen itu sangat dibutuhkan oleh kita. Kita nggak bisa hidup tanpa oksigen, tanpa bernapas. Kalau orang tidak bernapas, berarti dia tandanya apa? Mati, benar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang napasnya orang beriman. Apa namanya? Napasnya orang beriman itu namanya apa? Namanya adalah doa. Kita akan belajar dari Mika yang pasal 7 ayat 18. Siapakah seperti engkau, Allah yang mengampuni, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia. Adik-adik, ceritanya ini adalah Mika dalam keputusasaan. Dia dalam kebimbangan, dia dalam permasalahan yang sangat berat. Dia bingung menghadapi situasi yang begitu sulit yang dia alami oleh dia dan seluruh bangsa Israel. Tetapi yang dihadapi ini tidak membuat dia berhenti berdoa. Dia berdoa dengan iman, dia berdoa dengan keyakinan. Zaman dulu saja Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Apalagi sekarang Tuhan pasti memberkati. Walaupun Tuhan menghukum, tetapi dalam hukumnya, dalam penghukumannya ada kasih yang membuat orang Israel semakin hari berubah dan semakin hari diberkati Tuhan. Karena dalam setiap mujizat yang Tuhan berikan ada juga pembentukan karakter, pengampunan dosa, pertobatan. Dan inilah yang diharapkan oleh Mika. Makanya dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, pernahkah adik-adik merasa kebingungan? Permasalahan ini gak nyaman, membuat adik-adik tidak nyaman. Merasa bahwa keadaan ini membuat aku tidak enak, galau istilah anak-anak sekarang ya. Tiba-tiba menangis padahal rasanya gak ada masalah besar, tapi kok rasanya sedih ya. Atau saat adik-adik menghadapi ulangan atau pelajaran di sekolah, rasanya kok buntu, kenapa nggak bisa ngerjain? Atau adik-adik punya masalah dengan mama papa, dengan teman, dengan sekolah, begitu banyak yang adik-adik rasakan di hati, rasanya nggak nyaman. Pertanyaan Ibu Yohana, apa yang kau lakukan saat kau mengalami keadaan yang tidak nyaman itu? Bagus. Kalau adik-adik menjawab dengan berdoa, hebat. Seperti Nabi Mika, saat dia mengalami sesuatu yang tidak enak, dia berdoa, dia mengimani bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang mampu menolong dia. Walaupun jawaban doa terkadang tidak sesuai dengan kehendak kita, tapi kita harus yakini semua yang Tuhan berikan pada kita, seizin Dia, itulah yang terbaik buat kita. Adik-adik, banyak yang adik-adik berdoa misalnya begini, adik-adik lagi pengen sepeda nih, adik-adik rengek sama mama papa nggak dikasih, rengek sama oma opa nggak dikasih. Akhirnya berdoa, Tuhan aku pengen sepeda, Tuhan tolong berikan sepeda. Teman-temanku punya sepeda, aku nggak punya sepeda. Terus udah berdoa lama nggak dijawab-jawab, tetapi malah dikasih Tuhan bukan sepeda, malah sepatu roda. Lah, aku pengennya sepeda bukannya sepatu roda, kenapa Tuhan ngasih sepatu roda ya? Ternyata Tuhan tahu benar kalau engkau belum siap untuk naik sepeda. Tuhan ingin mengajarimu untuk
mahir dulu memakai sepatu roda. Baru Tuhan lihat kau siap, Tuhan memberkati engkau dengan sepeda. Adik-adik, jangan pernah merasa kau putus asa. Ini pelajaran kita pertama ya. Jangan pernah merasa putus asa dengan keadaan-keadaan yang sedang kau alami, padahal keadaan ini tidak mengenakanmu. Jangan pernah marah sama keadaan, atau marah sama Tuhan, atau marah sama orang lain. Jangan. Saat engkau putus asa, ingat baik-baik bagaimana Tuhan pernah menolongmu. Ingat baik-baik ada Tuhan yang mengasihimu. Dan ingat baik-baik ya adik-adik, semua yang terjadi seizin Tuhan. Jadi engkau harus berjuang untuk menguasai hatimu untuk tidak berdosa. Yang kedua, saat kau mengalami hal seperti itu, jangan berhenti berdoa. Berdoa itu napas orang beriman. Saat engkau berhenti berdoa, engkau tidak punya iman lagi. Karena apa? Merasa saya kuat, merasa saya bisa tanpa Tuhan. Itu kesombongan di hadapan Tuhan dan itu berdosa. Jadi ingat baik-baik adik-adik, kalau engkau sedikit berdoa, sedikit berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Tidak berdoa, tidak diberkati. Nah, sekarang pilihan ada di adik-adik. Apakah adik-adik mau rajin berdoa atau tidak rajin berdoa? Tapi ingat baik-baik, di akhir doa kita selalu katakan, biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak aku yang jadi. Karena kehendak Tuhan itu yang terbaik. Kita tutup Alkitab kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Kau mengingatkan kami untuk tidak berhenti berdoa. Saat kami berhenti berdoa, berarti kami berhenti berharap pada Engkau. Berkati kami supaya kami punya ketekunan untuk berdoa dalam segala hal, baik kami senang maupun sedih, saat kami bisa atau tidak bisa. Biarlah doa itu menjadi kebiasaan kami semua untuk bergantung terus pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Dah.